Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Onani intelektual. Kenapa kita kejebak dan gimana cara keluarnya? Pernah nggak kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong kelihatan pinter banget? Bahas teori, istilah ribet, filsafat barat, timur, kosmologi, metafisika. Tapi hidupnya tetap sama. Nggak ada aksi, nggak ada karya, nggak ada perubahan. Nah, itu dia yang hari ini kita bahas. Onani intelektual. Oke, sederhananya, ini adalah kondisi ketika seseorang sibuk menikmati proses berpikir, tapi nggak ada tindakan nyata. Banyak wacana, tapi nol output. Banyak teori, tapi nggak ada aplikasi. Kayak orang yang nonton video gym tutorial 100 jam, tapi nggak pernah ke gym. Kayak orang yang nonton motivasi setiap hari, tapi bangun tidurnya aja tetap siang. Dan jujur aja, hampir semua orang, termasuk gua, termasuk lo, pasti pernah kejebak di fase ini. Onani intelektual itu masturbasi pikiran. Enak, tapi nggak ngasilin apa-apa. Yo, balik lagi bareng gua Sangkala Tenang di Ngomong Hidup. Karena hidup kadang perlu diomongin. Kenapa orang kejebak? Pertama, takut gagal. Saat kita mulai bertindak, kita bisa salah, dikritik, atau gagal. Tapi kalau cuma mikir, aman, nggak ada konsekuensi apapun. Kedua, mau kelihatan pinter. Banyak orang mulai pakai istilah keren biar kelihatan cerdas, padahal isinya kosong. Mungkin ada juga dari kalian yang pernah ngelakuin hal kayak gitu. 3. Overthinking yang kelihatannya produktif. Muter-muter doang, tapi ngerasa lagi berproses. Ada yang relate? Keempat, lingkungan wacana tanpa tindakan. Circle debat yang seru, tapi hasilnya nol. Yang kelima, kebiasaan belajar tanpa praktek. Baca buku gampang, webinar gampang, tapi semuanya cuma ngasih ilusi progres. Contoh sehari-hari. Pertama, si tukang rencana. Udah 2 tahun bilang mau buka usaha, tapi nggak mulai-mulai karena sibuk riset. Yang kedua, circle debat nggak ada akhir. Bahas politik, filsafat, ekonomi, seru, tapi nggak ada aksi nyata. Ketiga, baca 20 buku self-development, tapi tetap rebahan. Kayak punya banyak resep makanan, tapi dapurnya nggak pernah dipakai. 4. Komentator sosmed yang so ahli. Pasti banyak banget nih orang-orang yang begini. Komentarnya panjang, filosofis, tapi hidupnya nggak berubah. Ya kan? 5. Mikir rumit padahal solusinya simple. Sibuk bahas hormon, nutrisi, metabolisme, padahal tinggal stop gula dan olahraga. Gimana cara berhentinya? Oke, gue udah bikin poin-poinnya. Batasin durasi lo mikir. Jangan kebanyakan mikir, jangan kelamaan. Pikir seperlunya, abis itu wajib bertindak. 2. Lu bisa coba terapin rule of 2 minutes. Kalau bisa mulai dalam 2 menit, lakuin sekarang, jangan nanti-nanti. Ketiga, selesai lebih penting daripada sempurna. Lu harus terapin prinsip ini. Kesempurnaan datang belakangan. Yang penting, selesai dulu. 4. Jelasin hal rumit dengan bahasa sederhana. Ini bisa kita jadiin patokan buat ngetes apakah kita benar-benar paham sama yang kita omongin, sama yang kita pikirin. Semakin kita bisa jelasin hal itu dengan sederhana, itu jadi indikasi semakin kita paham. 5. Pilih circle yang bergerak, bukan cuma wacana. Circle yang fokus pada aksi bakal narik lo keluar dari lingkaran kosong. 6. Track hasil mingguan. Coba lo harus track hasil mingguan lo. Tanya ke diri lo, gua ngasilin apa minggu ini? Pengetahuan itu penting, belajar itu wajib. Tapi kalau semuanya cuma berhenti di kepala, ya itu cuma hiburan otak. Jangan sampai kita jadi orang yang kelihatan pintar dari jauh, tapi kosong dari deket. Karena pada akhirnya, dunia digerakin bukan sama orang tercerdas, tapi sama yang berani bergerak. Gimana menurut lo soal onani intelektual ini? Coba komen pendapat lo di bawah. Jangan lupa like postingan ini kalau lo suka, share ke teman-teman lo, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, karena sakit itu mahal. Sampai ketemu lagi bareng gua Sangkala Tenang di Ngomong Hidup berikutnya. Bye-bye.